Manuver politik mendukung calon presiden makin menghangat dan usai bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, PAN akan melanjutkan safari politik bertemu dengan Gerindra Senin nanti. Kemanakah sebenarnya arah dukungan koalisi PAN akan berlabuh ke Capres Ganjar atau Prabowo? Kita kupas bersama dengan Rizky Aljupri, Wasekjen PAN yang nanti akan segera bergabung bersama kami. Tapi saya mau sapa yang sudah hadir. Ada Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Habib dulu. Pak Habib, melihat dari manuver PAN ini, ngelihatnya gimana sih di Partai Gerindra? Ya, saya pikir tidak kurang pas ya kalau kami tidak menambahkan manuver ya, tidak menyebut manuver, tapi itu adalah bentuk silaturahim, bentuk ikhtiar menjalin komunikasi antar partai-partai politik, terutama di top level. Sebetulnya kan pemilu ini memang mau nggak mau kan kita akan memilih blok koalisi tertentu, tapi yang perlu dijaga adalah hubungan baik, silaturahim antar partai itu tidak terganggu karena event pemilu ini. Jadi bisa saja nanti kita bersama-sama, bisa saja nanti berbeda, tapi tidak kita saling bermusuh-musuhan. Adapun komunikasi kami dengan PAN bagus sekali. Terakhir tadi saya ketemu sama teman-teman PAN ya, pimpinan-pimpinan PAN selain Pak Ketum juga, saya bagus ya. Kalau feeling saya sih, insya Allah ya, PAN seperti 2 pemilu sebelumnya ya, yang selalu ada bersama kami. Makanya Gerindra ini sudah mulai was-was setelah kemarin PAN bertemu dengan PDIP, makanya nanti Senin PAN mau bertemu juga dengan Gerindra atau Gerindra yang mau bertemu dengan PAN, begitu? Ya, sebetulnya kan resiprokal, karena jauh sebelum ketemu Ibu Mega, Pak Zul dan delegasinya lebih dahulu datang ke Kertanegara ya, beberapa minggu yang lalu. Nah nanti hari Senin kita sebaliknya kita yang akan ke kantornya PAN. Oke, jadi inisiasinya dari Gerindra ya yang akan bertemu dengan Pak Zul ya, PAN ya? Ya, kita punya komunikasi yang timbal balik ya, resiprokal. Selalu menjaga komunikasi dan silaturahim. Oke, kalau Mas Burhan melihatnya sebenarnya permainan politik apa sih yang lagi dibangun PAN ini? Begini, PAN sebenarnya sedang menimbang-nimbang dengan sangat matang koalisi mana yang akan mereka tuju, karena bagaimanapun 2 kali PAN menjalin koalisi menuju Pilpres tetapi belum berhasil. Jadi koalisi menuju 2024 ini menurut Ketua Umum PAN itu harus dipastikan koalisi yang bisa menjamin pada kemenangan. Nah, pada titik ini saya sendiri tidak terlalu yakin ya silaturahmi politik PAN dengan PD Perjuangan kemarin langsung mengambil kesimpulan PAN bergabung dengan PD Perjuangan. Karena kalau kita lihat hasil survei hari ini, justru yang mendapatkan momentum itu Pak Prabowo. Jadi kalau misalnya bergabung dengan koalisi PD Perjuangan, justru tujuan PAN untuk menjalin pada kemenangan agak sulit tercapai. Artinya PAN lebih beruntung atau lebih banyak untungnya ketika bersama Gerindra begitu? Bukan, poin saya kalau pengen menang, kalau pengen menang per hari ini secara elektoral itu yang dapat momentum Pak Prabowo. Survei Kompas kan mengatakan demikian. Nah, karenanya silaturahmi kemarin itu baru sebatas silaturahmi, belum sampai pada kesimpulan PAN akan menjalin koalisi dengan PD Perjuangan. Nah, kalau misalnya kemudian ada pertemuan lanjutan yang istilah Pak Habib adalah resiprokal ya dengan Gerindra, memang sebelumnya kan justru pendekatan yang kita dengar PAN lebih berhubungan dengan Gerindra. Baru kemudian muncul silaturahmi kemarin dengan PD Perjuangan yang saya baca sekedar silaturahmi, belum sampai kerjasama politik. Oke, belum mencapai pada satu titik kesimpulan ya dari PAN ya, karena masih gampang nih mau milih Prabowo atau Ganjar. Saya akan tanyakan ke Pak Rizky. Pak Rizky, sore dari Partai Amanat Nasional. Siap, selamat sore. Sore, Pak Rizky, ini kenapa sih PAN belum menentukan arah mau dukung koalisinya Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Kenapa ini? Ya, pertama-tama alhamdulillah kemarin acara silaturahmi politik DPP PAN dengan PDI Perjuangan
berjalan lancar, diterima langsung oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati, dan pembicaraan selama silaturahmi juga alhamdulillah berjalan dengan lancar, bahkan sampai ke level teknis. Tapi terkait pertanyaan kenapa kita belum memutuskan apakah mendukung Pak Ganjar atau Pak Prabowo, atau bahkan mungkin memunculkan poros baru, itu karena kita lihat pendaftaran masih panjang, Mbak. Masih di bulan sekitar September, kalau nggak salah, dan kita masih merumuskan kira-kira formula yang paling tepat, yang paling menguntungkan untuk Partai Amanat Nasional dalam Pilpres itu masuk ke poros yang mana. Oke, emang deal-dealan dari yang mau diuntungkan begitu dari PAN karena belum deal masalah baca wapres nih, Pak Rizky? Kita nggak sebatas cawapres, capres, tapi lebih kepada tataran misalnya bagaimana pembagian kue kekuasaan ke depannya. Maksudnya kue kekuasaan bagaimana? Sektor-sektor mana di mana Partai Amanat Nasional bisa berkontribusi maksimal jika masuk ke dalam pemerintahan di pemilu 2024 yang akan datang. Lalu kita juga lihat ketika misalnya kita masuk ke dalam satu poros koalisi, kira-kira apakah bisa ada simbiosis mutualisme dalam tataran dapil per dapil. Begitu, dan pembagian kue ini belum tercipta kemarin di PDIP, makanya Senin nanti mau ketemu dengan Gerindra. Bukannya belum tercipta, tentu masih kita rundingkan secara internal. Seperti yang diutarakan oleh Ketua Umum kami, Bapak Zulkifli Hasan, tentu ini masih jauh. Pendaftaran masih di bulan September, kita masih menimbang-nimbang kira-kira poros mana yang paling memberikan manfaat, tidak hanya untuk PAN, tapi juga untuk bangsa dan negara di kedepannya. Pak Habib, Gerindra sendiri gusar nggak sih kalau misalnya PAN nantinya ujung-ujungnya taunya berkoalisi dengan Pak Ganjar? Ya, kalau kami sih santai ya. Kami dengan PAN itu bersahabat baik ya. Boleh diceklah dengan teman-teman pelaku sejarah koalisi kami di dua pemilu terakhir 2014 maupun 2019. 2014 itu banyak cerita-cerita bagus dari rekan-rekan, terutama yang saya dengar dari rekan-rekan PAN sendiri ya, bahwa yang namanya berkoalisi dengan Gerindra itu Masya Allah luar biasa. Ya, sampai dengan misalnya waktu itu disebut jatah ketua MPR, yang ngomong pasnya ke Partai Gerindra, tetapi dengan besar hati, ya kan, Pak Prabowo menyetujui rekan dari PAN ya, Pak Zulhas waktu itu menjadi ketua. Jadi MPR. maksudnya tidak mungkin PAN akan bersama dengan PDIP. Kemudian juga 2019 yang namanya ekor jas ya. Disampaikan para pengamat bahwa PAN cukup Gerindra tidak mendominasi efek ekor jas di 2019. Artinya memang kita berteman berbasiskan kepercayaan, berteman bersahabat, bukan hanya berteman, bersahabat berbasiskan kepercayaan dan hubungan baik selama ini sudah terjadi dan sudah saling percaya. Ya, kalau apa yang disampaikan rekan-rekan PAN dua, kalau dengan Gerindra sih nggak banyak hitung-hitungan, sudah pasti ya yang yang dikatakan tadi konteks membuat simbiosis mutualisme dan lain sebagainya pasti berjalan dengan sangat baik. Oke, Mas Burhan, kalau misalnya kemungkinan besar lah, katakanlah PAN kemungkinan akan justru merapat Gerindra, kalau begitu pertanyaannya kemarin kenapa menjajaki dengan PDIP, Mas Burhan? Apa sebenarnya yang lagi dituju? Ya, kalau saya baca ya memang ada keinginan yang sangat kuat dari PD Perjuangan untuk mengajak PAN berkoalisi dalam mengusung Ganjar Pranowo. Karena bagaimanapun PAN ini kan menyimpulkan atau merepresentasikan partai Islam modernis. Dan Ibu Mega ini kan dari latar belakang Muhammadiyah yang notabene adalah Islam modernis, baik dari ayah maupun ibunya. Jadi ada semacam keinginan kuat dari Ibu Mega agar Ganjar Pranowo yang merupakan capres dari partai nasionalis itu didukung oleh partai-partai Islam, baik dari Islam tradisionalis maupun modernis. Nah, salah satu sayap partai Islam tradisionalis yaitu P3 sudah mendukung. Jadi ada keinginan kuat PAN yang notabene adalah semacam ini ya, representasi aspirasi politik Muhammadiyah juga mendukung Ganjar Pranowo. Jadi saya melihat kemarin itu meskipun PAN yang datang, tapi saya menduga keinginan kuat sangat datang dari PDIP justru ya. Betul. Oke, kalau gitu Mas Rizky, sebenarnya usai pertemuan kemarin dengan PDIP, ini Waketum PAN Yandri Susanto kan bilang nih, masih menimbang antara pilihannya ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo yang didukung PAN. Nah, jadi kalau setelah kemarin bertemu, ini pilihannya kemana? Maaf,
Ya, Mas Rizky, Ya, kalau bagaimana Mbak? Nah, kalau kemarin usai pertemu dengan PDIP kan Waketum PAN Yandri Susanto bilang kalau masih menimbang antara mau milih Pak Ganjar atau mau milih Pak Prabowo yang didukung PAN begitu. Nah, setelah kemarin bertemu ke PDIP, apakah semakin besar justru peluangnya ke Pak Ganjar? Kebetulan saya sendiri pribadi hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut. Itu memang kita melihat antusiasme yang begitu luar biasa dari teman-teman PDI Perjuangan. Bahkan kita lihat bagaimana welcome-nya seorang Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, lalu lengkap full tim, ada Pak Sekjen, ada Bendumnya, dan juga segenap jajaran DPP PDI Perjuangan full tim. Dan kita juga merasa sangat bangga disambut demikian oleh teman-teman PDI Perjuangan. Dan seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Habibur Rahman, kalau dengan Pak Prabowo kan kita sudah 10 tahun ya. Sudah 2 kali mendukung Pak Prabowo dalam Pilpres. Tentu kenapa kita ada pertimbangan-pertimbangan lagi, karena kita ingin kalau mendukung Pak Prabowo kali ini, Pak Prabowo-nya menang. Makanya nggak ujuk-ujuk ketiga kalinya ini kita tidak langsung memutuskan dalam semalam, karena kita ingin betul-betul merumuskan. Berarti artinya belum tentu strategi. mendukung Pak Prabowo maksudnya dalam Pilpres ini? Jika kita mendukung Pak Prabowo, tentu formulanya harus matang, strateginya harus matang, karena sudah 2 kali. Tapi kalau kita mendukung Pak Ganjar, ini kan ibaratnya teman baru. Ketika Pilgub Jawa Tengah kan kita juga kebetulan tidak mendukung Pak Ganjar. Nah, bagaimana chemistry ini bisa terbentuk? Dan alhamdulillahnya ada pertemuan lanjutan nanti yang dipimpin oleh Mbak Puan Maharani selaku tim pemenangan juga akan merumuskan strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo ke depannya bersama PAN. Oke, Mas Rizky, kalau kemarin ada tentang bisik-bisik nih. Sebenarnya bisik-bisikan ini salah satunya, ada nggak sih ngomongin seperti ini? Salah satunya ngomongin tentang bacawa pres nih. Kalau bacawa pres tentu ada nama yang disodorkan. Kita akui ada nama yang disodorkan oleh Ketua Umum kami, Bapak Zulkifli Hasan, kepada Ibu Megawati. Tapi saya tidak dalam kapasitasnya mengumumkan siapa nama yang kami sodorkan. Namun dari Ibu Megawati menerima dengan baik usulan nama bacawa pres dari Partai Amanat Nasional, tapi juga Bu Mega menyampaikan bahwa saat ini ada kurang lebih 10 nama yang masih ditimbang oleh beliau. Dan sebagai Ketua Umum tentu Bu Mega memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa kira-kira cawapres yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Oke, kalau dari Gerindra, Pak Habib tadi kan PAN bilang sudah 2 kali kerjasama dengan Gerindra dan pengen kalau kali ini betul-betul mematangkan kemenangan di Pilpres 2024. Ini gimana caranya Gerindra menarik strategi agar PAN tetap mendukung pencapresan Pak Prabowo supaya menang di 2024? Halo, hai. Silakan Pak Habib. Ya gimana? Oke, kalau tadi kan PAN bilang, dari Mas Rizky bilang kalau PAN saat ini ingin menimbang-nimbang karena kan sudah 2 kali nih kerjasama pencapresan Pak Prabowo dan kali ini pengen kalau misalnya dukung Pak Prabowo ini menang. Kira-kira strategi apa yang dibangun dari Gerindra untuk meyakinkan PAN? Ya, yang jelas pertama basis sejarah bahwasanya walaupun belum bisa juara ya, baru runner up di 20 sebelumnya. Yang ada itu adalah sweet memories antara PAN dengan Gerindra. Hubungan kami bagus sekali ya, dan pihak-pihak yang pernah berkoalisi dengan Gerindra paham sekali dalam konteks simbiosis mutualisme itu kita saling support, tidak ada dominasi, tidak ada yang kita mau enak sendiri, tidak ada. Ya. Nah, berikutnya soal strategi tentu kan kami mengajukan pasangan Pak Prabowo ya. Mengajukan capres Pak Prabowo sebagai capres tentu kita mentargetkan menang. Soal soal kiat-kiat strategi dan lain sebagainya kan akan terus kita godok dengan teman-teman mitra kami berkoalisi. Kalau PAN masuk ya sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Burhan ya, kalau lihat momentumnya per hari ini memang Pak Prabowo mohon maaf cukup bagus ya, di atas dari yang lain momentumnya. Dulu aja kita kurang bagus momentumnya PAN bersama kami, apalagi saat ini momentumnya ya kita nggak GS tapi memang banyak teman-teman surveyor kasih tahu ya inilah yang paling pas ya paling bagusnya momentum Pak Prabowo, tinggal kami jaga, kami pelihara dan kami tingkatkan momentum yang sudah bagus ini.
Kalau PAN sampai dengan saat ini belum menunjuk siapa kira-kira yang dijagokan, Pak Ganjar atau Pak Prabowo, apakah ini bisa mengartikan, Mas Burhan, nanti usai jeda akan dijawab, apakah ini mengartikan bahwa PAN menimbang betul kira-kira siapa yang benar-benar menang di Pilpres 2024 agar PAN bisa bersama menang di 2024? Apakah ini pertanyaannya PAN lagi main aman nih? Belum menentukan. Nanti usai jeda, Mas Burhan akan menjawabnya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Masih bersama kami di Kompas Petang, Mas Burhan, kalau gitu PAN saat ini apakah sedang mencari aman, menghitung betul kalau kali ini PAN harus menang nih, mengajukan presidennya? Ya, yang jelas memang PAN untuk pemilu kali ini tidak ingin menjadi bagian dari pihak yang kalah. Dan itu sudah disampaikan langsung oleh ketua umumnya. Makanya pertimbangan untuk memilih teman koalisi itu betul-betul berdasarkan pertimbangan mana calon yang potensial menang, tetapi dari 2 di antara 3 top 3. Jadi meskipun misalnya Mas Anies potensial menang, tetapi karena Mas Anies berada di luar pemerintahan, kecil juga potensi atau peluang PAN untuk mendukung Anies Baswedan. Jadi betul-betul antara Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Nah, kalau kita lihat statement di Rakornas PAN Semarang beberapa waktu lalu, memang pada saat itu Mas Ganjar berada di peringkat pertama, tetapi statement Pak Zulkifli Hasan di Rakornas Semarang saat itu pun bukan hanya Mas Ganjar sebagai capres, tapi didampingkan dengan Erick Thohir sebagai cawapres. Nah, apalagi sekarang di saat Mas Ganjar secara elektoral di bawah Pak Prabowo. Jadi kemungkinan gitu ya, PAN itu masih menunggu untuk beberapa waktu ke depan, karena bagaimanapun keunggulan Pak Prabowo juga dalam margin of error, artinya belum fix juga Pak Prabowo unggul di atas Mas Ganjar, karena bagaimanapun selisihnya tidak terlalu signifikan. Dan karenanya PAN akan menunggu sampai batas di mana di antara 2 nama tadi, Pak Prabowo atau Ganjar Pranowo, selisihnya cukup signifikan bagi PAN untuk menentukan mana yang akan mereka pilih sebagai teman koalisi. Oke, nah dari Partai Gerindra sendiri, Pak Habib, kan bukan hanya PAN yang kemarin bertemu dengan PDIP, tapi Sekjen PDIP juga bertemu dengan Caimin ya. Nah, apakah kalau gitu mengganggu nggak sih proses kesolidan dari KKIR sendiri untuk mengusung Pak Prabowo? Nggak ada ya, kita selama ini baik semua hubungan, bahkan kami dengan PDIP juga berhubungan baik ya. Jadi saya bilang tadi, kami terus menjalin komunikasi, saling mengunjungi, saling menjajaki, tapi kan sudah ada yang prinsip, misalnya KKIR, kami ada kesepakatan ya untuk bekerja sama. Kalau itu kan sudah jelas, sudah tanda tangan, sudah resmi. Tapi kami memahami dan semua itu saling lapor ya. Kalau ini mau kemana, saling informasi. Nah, kami juga kalau mau bertemu pihak lain selain PKB, kami pun saling menginformasi. Sehingga yang ada bagi kami saat ini KKIR ini pasti akan bertahan terus dan insya Allah akan membesar dengan mitra koalisi yang baru. Oke, kalau Mas Rizky, kalau misalnya kan Pak Zul bilang waktu itu tunggu arahan dari Pak Jokowi begitu. Sebenarnya PAN ini kalau untuk menentukan koalisinya nanya dulu nggak sih ke Pak Jokowi? Mas Rizky? Kalau bertanya konteksnya di sini adalah meminta masukan, tentu. Karena kita melihat Pak Jokowi sebagai seorang presiden pasti memiliki pikiran-pikiran bagaimana pembangunan ke depannya setelah beliau selesai menjadi presiden. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah tadi ditambahkan oleh Mas Burhan, selisih Pak Ganjar dan Pak Prabowo per hari ini kan relatif ketat ya, relatif sedikit kalau kita lihat surveinya. Maka kita lihat siapa cawapresnya akan memainkan peranan yang sangat penting. Dan sejarah sudah membuktikan itu. Ketika kontestasi Pilpres periode pertama, ketika 2004, kemudian 2014, maka pemilihan sosok cawapres itu menjadi hal yang sangat penting. Dan itu yang menjadi catatan penting untuk Partai Amanat Nasional dalam menentukan pilihan. Oh, oke. Nah, kemudian saya ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, kalau misalnya kita ingat betul ya waktu itu kan Pak Presiden memanggil ya setelah silaturahmi, setelah Lebaran ya waktu itu memanggil beberapa partai koalisi pemerintah di luar Nasdem untuk bersama. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwa koalisi besar nggak akan terjadi, artinya jalan masing-masing? Iya, sepertinya
berat ya untuk menggabung semua partai pendukung pemerintah dalam satu bendera. Kemungkinan PD Perjuangan maju sendiri, kemudian Pak Prabowo maju sendiri, dan tentu saja Anies Baswedan ya sebagai representasi dari partai oposisi. Tetapi pernyataan terakhir tadi dari Mas Rizky tadi menarik itu, Audrey ya. Jadi dalam penentuan koalisi PAN itu bukan hanya siapa yang potensial menang, tetapi juga ditentukan oleh siapa cawapres yang diusung atau ditawarkan untuk diusung oleh Pak Prabowo atau Ganjar Pranowo. Nah, kemarin kan muncul pernyataan dari Ketua Dewan Pakar PAN, Pak Derajat Wibowo, kalau misalnya Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan mengusung Erick Thohir sebagai cawapres Ganjar Pranowo, PAN akan mempertimbangkan. Nah, pertanyaannya, apakah Erick Thohir juga dipertimbangkan atau tidak oleh Prabowo Subianto? Itu mungkin juga jadi. Artinya PAN bisa jadi membawa nama Erick Thohir untuk disandingkan ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo gitu? Kalau misalnya, karena itu pernyataan yang keluar dari elit-elit PAN, dan nama Erick Thohir kan muncul waktu Rakornas PAN di Semarang. Pada saat itu Erick Thohir mau dijodohkan dengan Ganjar Pranowo. Meskipun bukan pernyataan resmi Rakornas, tetapi sambutan, tapi buat saya menunjukkan Erick Thohir punya kedekatan khusus dengan PAN, sehingga muncul dalam statement-statement elit PAN berkaitan dengan cawapres yang mau dijodohkan ya, baik dengan Pak Prabowo atau dengan Ganjar Pranowo. Oke, kalau mungkin nama Pak Erick Thohir kemarin juga dibawa ke PAN pada saat bertemu dengan Bu Mega. Kalau misalnya dari Gerindra sendiri, Pak Prabowo menimbang nggak sih nama Erick Thohir sebagai bacawa presnya, Pak Habib? Jadi saya perlu tegaskan lagi bahwa capres dan cawapres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan bisa diputuskan dan diumumkan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Semua dinamika, ya, semua masukan, semua usulan tentu akan dibahas oleh beliau berdua. Dan kalau misalnya PAN nanti kalau mau salah satu persyaratan paling utama mau gabung ke Pak Prabowo dengan membawa nama Pak Erick menjadi bacawa presnya? Ya makanya saya kembali tegaskan itu domainnya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk membahasnya. Dan kalau PAN sendiri ini membawa satu nama, betul begitu ya Mas Rizky ya, nama bacawa presnya Pak Erick? Ada yang kita usulkan, tapi tentu itu domainnya Ketua Umum. Ketua Umum? Ya, Pak Zul yang mengetahui siapa nama yang disodorkan kepada Bu Mega pada pertemuan kemarin. Jadi bisa jadi bukan nama Pak Erick ya, artinya bisa aja nama-nama lainnya sesuai dengan dinamika gitu. Tapi kalau kita lihat Mbak, elektabilitas bakal calon wakil presiden kan memang perlu kita akui bahwa Pak Erick Thohir adalah salah satu sosok yang memiliki elektabilitas paling tinggi. Dan beliau juga statusnya saat ini masih non-kader partai manapun. Jadi jika dibandingkan dengan nama-nama lain, cawapres yang sudah terafiliasi dengan partai politik tertentu, tentu Pak Erick Thohir bisa menjadi pilihan yang cukup bisa diterima oleh banyak pihak. Oke, nah kalau gitu nanti kan hari Senin kan bertemu nih Pak Habib Gerindra yang datang ke PAN. Kalau gitu maknanya apa sih Gerindra datang ke PAN? Apakah langsung kemudian akan bicara soal PAN bersama Prabowo? Ya itu makanya saya bilang itu adalah bentuk penjajakan, bentuk silaturahim ya, antara kami dengan PAN. Dengan lebih sering bertemu pasti frekuensinya kian lama kian menyatu. Oke, kalau misalnya terakhir ke Mas Burhan, nanti kan kita akan lihat hari Senin seperti apa. Nah, tapi kalau dari Mas Burhan sendiri, langkah dari PAN ini pada saat bertemu dengan Gerindra besok, kira-kira apa juga yang akan ditawarkan, Mas Burhan? Pertama, saya menduga ya, meskipun ini resiprokal, tapi PAN tidak buru-buru mengambil keputusan untuk mendukung baik Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Karena satu, selisih keduanya itu masih dalam margin of error. Meskipun Pak Prabowo sekarang mendapatkan momentum elektoral karena mengalami rebound dalam beberapa bulan terakhir, tetapi selisihnya dengan Ganjar Pranowo itu masih neck to neck. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sambil menunggu kepastian terkait siapa yang unggul secara signifikan antara Pak Prabowo versus Ganjar Pranowo, saya kira PAN juga akan melihat seberapa besar peluang Erick Thohir untuk dipinang oleh kedua tokoh ini. Kalau misalnya Erick Thohir
di Pinang tentu akan membuat PAN makin solid untuk menentukan kemana yang akan mereka pilih. Jangan lupa selain non partisan, Erick Thohir kan dianggap sebagai loyalis Presiden Jokowi. Dan mungkin itu juga jadi pertimbangan buat PAN karena bagaimanapun PAN sekarang adalah partai yang sangat loyal terhadap arah politik Presiden Jokowi. Betul begitu ya PAN ya, Mas Rizky ya, terakhir. Ya, kita melihat bahwa Pak Jokowi selama 9 tahun memimpin Indonesia cukup berhasil, cukup sukses. Maka dengan itu di akhir kepemimpinan beliau kita ingin betul-betul memastikan calon yang kita dukung bisa melanjutkan kinerja-kinerja Pak Jokowi. Tapi terakhir Mbak, kita sangat excited, kita sangat senang menerima kawan-kawan Gerindra, insya Allah hari Senin nanti di kantor DPP PAN, dan tentu banyak hal yang bisa kita bicarakan dalam rangka kerjasama politik ke depannya. Oke, kita tunggu nanti pertemuan hari Seninnya apakah PAN langsung bergabung merapat bersama mendukung Pak Prabowo atau masih di tengah-tengah nih, masih belum ada dukungan. Terima kasih Mas Rizky, Pak Habibur Rahman, dan juga Mas Burhan, saya selalu. Terima kasih. Terima kasih semua.